Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimana saja berada, jumpa kembali dengan channel saya. Pada video kali ini, sebagaimana biasa, saya ingin merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat Al-Quran. Pertanyaannya juga menarik seperti pertanyaan-pertanyaan pada video-video sebelumnya. Nah, pertanyaan ini kira-kira redaksinya, bagaimana cara merasakan kemukjizatan Al-Quran? Ya, bagus ini pertanyaan. Dan pertanyaan ini mungkin ya merespon juga dari video saya sebelumnya terkait dengan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Silahkan para sahabat Al-Quran yang belum menonton untuk menontonnya supaya mendapatkan korelasi antara pertanyaan ini dengan video sebelumnya. Nah, saya juga menganalisis ya, pertanyaan ini sebenarnya juga mewakili dari sekian banyak pembaca Quran ya. Nah, kok saya baca Quran tidak merasakan apa-apa, atau kalau ketika saya mendengarkan orang baca Quran kok saya nggak merasakan apa-apa, seperti biasa saja, seperti membaca buku pada umumnya. Nah, sejatinya Quran itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu memberikan aura tersendiri. Nah, baik, para sahabat Al-Quran, pertanyaan ini sebenarnya bisa diurai ya, karena kan pertanyaannya bagaimana cara merasakan mukjizat Al-Quran. Sementara mukjizat Al-Quran itu aspeknya ada beberapa, atau mukjizat Al-Quran itu kita bagi kepada 3 kelompok. Kalau para ulama sering menyebutnya 3 kelompok. Pertama terkait dengan sastra ya, sastra terkait dengan bahasanya ya. Yang kedua terkait dengan isyarat-isyarat ilmiahnya ya, ini sebagiannya sudah pernah dijelaskan juga pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan ramalan-ramalan gaib ya, ramalan-ramalan gaib. Nah, ini yang ramalan gaib ini belum dijelaskan ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana merasakan mukjizat Al-Quran ya, kalau rasa itu mungkin kaitannya dengan hati ya, dengan hati. Sebab kalau 2 mukjizat yang tadi, misalnya bagaimana cara merasakan atau membuktikan isyarat-isyarat ilmiah atau membuktikan ramalan-ramalan Al-Quran, itu cara bukan merasakan tapi membuktikan ya, dan itu sudah banyak bukti-buktinya, sudah ada bukti-buktinya atas akan kebenaran mukjizat Al-Quran. Nah, ini karena dipertanyakan terkait dengan rasa hati, berarti yang ditanyakan itu terkait dengan mukjizat di aspek bahasanya ya, di aspek linguistiknya, di aspek sastranya. Para sahabat Al-Quran, kalau kita bicara tentang rasa, apalagi di dalam Islam kita mengenal dunia tasawuf. Nah, rasa itu juga terkait dengan kebersihan hati ya, terkait dengan kejernihan hati. Nah, kalau terkait dengan kejernihan hati, maka cara merasakan itu tidak cukup hanya dengan membaca, tidak cukup dengan mendengar, tapi mesti ada upaya-upaya lain ya, upaya-upaya lain untuk mendapatkan rasa itu ya. Nah, misalnya kalau dalam dunia tasawuf mungkin ada pendekatan riyadhah ya, pendekatan tasawuf ya. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana cara merasakan keindahan bahasa-bahasa Al-Quran atau bisa meresap pesan-pesan Al-Quran, dulu para ulama sering menjelaskan kepada kita cara atau etika kita membaca Al-Quran. Misalnya punya wudhu terlebih dahulu ya, lalu kemudian kita pakai pakaian yang suci, lalu kemudian kita menghadap ke kiblat, upayakan makanan-makanan yang halal ya. Itu sebenarnya cara-cara kita atau para ulama memberikan resep-resep kepada kita bagaimana kita punya keterikatan langsung ya secara dan dengan Al-Quran yang kita baca. Nah, sehingga
Mungkin boleh jadi ada orang yang baca Al-Quran begitu saja tidak merasakan apa-apa, karena memang dia tidak menyiapkan kondisi dia untuk membaca Al-Quran. Coba saya mungkin ngasih resep ya kepada para pembaca. Ambillah wudhu, ya, lalu kemudian pakai pakaian yang bersih, kemudian menghadap kiblat, sholat sunnah terlebih dahulu, lalu kemudian kita baca Al-Quran secara tartil, ya. Secara tartil itu ya secara waratil Qur'an tartila, tidak usah terburu-buru, ya, tidak usah terlalu cepat, ya, tapi secara tartil saja. Lalu kemudian kita renungkan maknanya, kita tahu artinya, karena pasti itu akan memberikan dampak yang berbeda daripada kita membaca Al-Quran nggak tahu artinya. Nah, kalau kita tahu kandungannya, isinya apa, lalu kemudian dikaitkan dengan kondisi kita. Kalau dalam bahasa Sundanya dilanyepan gitu ya, pasti ada dimensi-dimensi rohaniah yang terjadi di situ. Saya yakin ya. Dan itu bukan hanya sendiri, banyak orang-orang yang tergerakkan hatinya karena dia berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak juga orang yang tergerakkan hatinya dengan Al-Quran meskipun dia tidak paham bahasa Arab, misalnya tidak tahu artinya, memang bisa saja. Tapi ini sekedar berusaha, tadi seperti saya sampaikan, ambil wudhu, lalu kemudian sholat sunnah terlebih dahulu, sholat sunat mutlak juga nggak ada masalah, menghadap ke kiblat, kita berdoa secara khusyuk, membaca Al-Quran secara khusyuk. Saya yakin pasti itu kita akan mendapatkan aura dari Al-Quran, aura dari bunyi Al-Quran. Apalagi misalnya kita bacanya di tengah keheningan malam, di tengah-tengah kesepian, pasti yakin ya, kita akan mendapatkan perasaan-perasaan terhadap keindahan-keindahan Al-Quran. Coba kita lakukan, usahakan bersama, insya Allah kita semua akan mendapatkan mukjizat atau rasa mukjizat dari Al-Quran, terutama di aspek bahasanya dan sastranya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.